Safi Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa anzala 'alaihil kitab liyundhiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita curahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat setiap harinya. Di antaranya sehat, nikmat waktu luang, nikmat bernafas, dan tak lupa pula nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ana ingin membawakan tausiah, ingin membahas satu hal dari banyaknya hal yang harus kita hindari di era zaman modern saat ini, terutama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini. Tentang betapa pentingnya kita menjaga jari jemari kita dari petaka yang ditimbulkannya. Mulutmu harimaumu, dua kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang Ana yakin banyak dari kita yang sudah mengerti arti di balik dua kata tersebut. Tetapi di era zaman modern ini, tidak hanya mulut kita saja yang bisa menjadi harimau bagi kita, tetapi jari jemari kita juga bisa menjadi harimau bagi kita. Kenapa seperti itu? Karena di zaman yang tidak bisa lepas dari alat canggih ini, di mana kita dapat dengan mudahnya berkomunikasi dengan orang lain, yang dikenal maupun yang tak dikenal, dan juga dapat dengan mudahnya kita mengetahui hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi, kita juga dapat dengan mudahnya membuat seorang jatuh, dan bahkan bisa menjadi penyebab kematian seseorang. Sesuai dengan tema yang Ana bawakan, maka tausiah yang Ana bawakan ini, Ana bawakan dengan judul Jarimu Harimaumu. Dan insya Allah Ana akan membahas hal-hal yang bisa menjadikan jari jemari kita harimau bagi kita. Yang pertama adalah ghibah. Di era zaman modern ini telah banyak sekali bermunculan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertatap muka. Dan yang lebih mudahnya lagi, kita hanya menggunakan jari jemari kita untuk berkomunikasi. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikannya, kita dapat dengan mudahnya mengumbar aib orang lain, menjelekkan orang lain, tanpa diketahui orang yang dijelekkan, tanpa diketahui orang yang kita bicarakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an betapa buruknya hal ini, dan melarangnya. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang dimaksud di sini adalah prasangka buruk atau suudzon. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling mencari kesalahan satu sama lain, dan jangan pula kalian saling menggunjing satu sama lain, saling menggibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadum, apakah salah seorang di antara kalian suka makan daging saudaranya sendiri? Allah sampai membuat perumpamaan bagi orang-orang yang melakukan tiga hal tersebut. Perumpamaan apakah suka memakan daging bangkai saudara sendiri. Tetapi subhanallah, Maha penyayang Allah terhadap hambanya yang melakukan tersebut. Allah masih mengingatkan kita untuk bertaubat di akhir ayat. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Yang kedua, yang dapat menjadikan jari jemari kita harimau bagi kita adalah bully. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa cara membuli seorang itu hanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan fisik dan verbal. Tetapi menurut Ana pribadi, atau ada juga yang berpikiran seperti Ana, bahwa ada satu cara lagi untuk membuli seorang, yaitu dengan ketikan jari jemari kita. Apalagi di zaman modern ini,
di mana telah muncul dunia baru, yaitu dunia maya, yang mana kita dapat dengan mudahnya mengakses kehidupan orang lain dan dapat dengan mudahnya kita berkomentar tentang kehidupan orang lain. Tetapi tak sedikit pula di antara kita yang berkomentar hal-hal yang buruk, berkomentar hal-hal yang negatif terhadap kehidupan orang lain, bahkan bisa berujung kepada pembulian sampai membuat sebutan-sebutan yang tidak pantas untuk orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan melarang hal ini. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok ini lebih baik dari kaum yang mengolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang diolok ini lebih baik dari perempuan yang mengolok. Dan jangan pula kalian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan jangan pula kalian saling memberikan julukan yang tidak tidak baik, yang buruk. Jangan kalian memberikan julukan kepada orang lain yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan setelah beriman, yaitu kafir. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Subhanallah lagi, Maha penyayang Allah terhadap hamba-hambanya. Allah masih mengingatkan hamba-hambanya. Allah mengingatkan kembali hamba-hambanya yang melakukan hal tersebut untuk bertaubat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan juga Allah senantiasa melaknat orang-orang yang zalim. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ala la'natullahi 'alal dhalimin. Dan ingatlah laknat Allah senantiasa diberikan kepada orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa di antara kita yang ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Betapa buruknya hal ini. Tidak hanya mulut kita saja yang bisa menjadi harimau kita, tetapi jari jemari kita juga bisa menjadi harimau bagi kita. Tidak hanya kiasan mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimau juga harus kita ingat di kehidupan sehari-hari kita. Harusnya kita bersyukur karena kita masih diberikan jari jemari yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana banyak yang tidak memiliki jari jemari yang komplit seperti kita. Bahkan ada yang tidak mempunyai tangan. Maka harusnya kita bersyukur terhadap nikmat Allah ini dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Walain kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku amatlah pedih. Mungkin Anda cukupkan saja pembahasan kita kali ini mengenai jarimu harimaumu. Lalu masih banyak lagi hal-hal yang bisa menjadikan jari jemari kita harimau bagi kita. Dan ingatlah kaum muslimin dan muslimat, bahwa jari jemari kita juga akan dihisab di hari kiamat kelak. As'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minal ladzina butu'idu min hadhil umur as-sayyi wa an yaj'alana minal ladzina taqaw fi kulli zamanin wa makan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.